Selamat pagi teman-teman, dalam video kali ini saya akan bercerita berbagi ilmu mengenai contoh lengkap KPI bisnis resto dan cafe ya. Jadi kalau Anda pemilik resto, pemilik F&B atau pemilik cafe, ya bisnis F&B ya, food and beverage, contoh KPI lengkap ini sangat bermanfaat ya, karena saya tidak hanya ngasih contoh KPI-nya, tapi juga contoh targetnya, dan juga cara mengukur KPI-nya. Jadi targetnya sesuai standar F&B ya. Sehingga Anda bisa langsung pakai KPI ini di bisnis resto atau cafe atau F&B Anda ya. Sehingga bisnis Anda menjadi top marko, top jos marko jos. Gitu ya teman-teman ya. Mari kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya izin kenalan dulu ya. Nama saya Yudi Antareksa teman-teman. Saya seorang konsultan manajemen. Saya sekolah S2 Master HR di Amerika dan di Pennsylvania ya. Saya nulis banyak buku juga. Dan yang terakhir yang paling penting itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kantor Anda butuh narasumber untuk sharing atau training konsultan KPI, Anda bisa hubungi nomor HP saya ya. Nomor WA saya atau alamat email. Oke, saya tunggu ya teman-teman yang undangannya ya. Yang lain juga Anda bisa download materi ini secara gratis ya, KPI-nya bisa Anda download, nanti bisa ubah jadi Excel. Link downloadnya ada di dalam deskripsi video YouTube ini ya. Kalau linknya nggak bisa diklik, Anda juga bisa lihat komen ya. Linknya juga saya taruh di komen paling atas Anda bisa klik. Nah di dalamnya Anda dapat materi gratis yang luar biasa. Contoh lengkap KPI semua industri, contoh lengkap KPI semua departemen atau divisi, dan contoh balance scorecard untuk 20 perusahaan raksasa ya, termasuk balance scorecardnya KFC, kemudian Kopi Kenangan. Jadi materi gratisnya luar biasa ya, sangat wow gitu ya teman-teman ya, bisa Anda download secara gratis, silahkan. Mari kita mulai saja ya teman-teman ya. Jadi inilah 10 KPI yang lazim dipakai oleh sebuah perusahaan F&B ya. Yang punya resto, rumah makan atau cafe gitu ya. Kolom pertamanya KPI, kolom kedua penjelasan ringkasnya, kolom ketiga target atau ilustrasi angkanya, dan yang terakhir cara hitung realisasinya ya. Yang pertama paling penting itu ya omset harian, penjualan harian berapa, kalau bisa setiap outlet omsetnya 15 juta ya per hari ya. Luar biasa kalau Anda bisa tembus itu ya. Jadi sebulan bisa 450 juta, amin. Kemudian nomor 2 mirip ya, transaksinya berapa per outlet ya. Atau per toko, atau mungkin gabungan ya. Jadi kalau bisa ada 200 transaksi ya, stroke-nya ada 200 penjualan, transaksi pelanggan lah. Nomor 1 dan 2 itu saling berkaitan erat ya. Kalau transaksinya banyak, revenue-nya banyak. Nah yang ketiga juga tidak kalah penting ya, average bill-nya berapa. Rata-rata spending per pelanggannya kalau bisa minimal 75.000 ya. Syukur-syukur lebih tinggi lagi kalau makanannya lumayan premium ya. Jadi minimal 75.000 per pelanggan. Oke. Jadi 1, 2, 3 itu ujung tombak ya bisnis ya. Jadi Anda harus pantau terus-menerus tiap hari. Kemudian nomor 4 itu biaya makanannya ya, food cost-nya ya. Ini kalau bisa juga efisien, Anda jangan sampai lebih dari 35% ya. Jadi biaya produksinya, biaya bahan baku dan produksinya itu, biaya bahan baku terutama itu di bawah 35% ya. Karena Anda kan belum menghitung biaya pegawai juga di situ ya. Makanya jangan tinggi-tinggi, 35% dibanding omset. Ya cara ngitungnya total biaya bahan dibagi omset kali 100%. Nomor 5 mungkin ini ya lumayan penting juga ya, jangan terlalu banyak persentase bahan yang terbuang, rusak, waste gitu ya, di bawah 3% ya. Kalau waste-nya tinggi Anda boros, nomor 4-nya jadi tinggi nanti. Cara ngitungnya nilai bahan terbuang dibagi total pembelian bahan kali 100%. Nah nomor 6 ini waktu saji ya, jadi jangan terlalu lama gitu ya. Cuma ini tergantung kafe Anda ya, kalau kafenya satset ya cepet, tapi kalau rumah makannya
butuh dimasak dulu biasanya bisa lebih dari 15 menit ya. Ini harus dicari cara supaya cepat nomor 6 ini. Ya, kokinya sat-set. Nomor 7 rating pelanggan ya. Ini bisa Anda lihat di GoFood atau di Shopee Food atau di Google Review ya. Kalau Anda nggak mau survei sendiri ya, ini sebenarnya sangat mudah cari nomor 7 ini. Rating GoFood-nya harus minimal 4,5 ya. Atau di Google Review-nya ya. Di Google Review itu kan sering ada ratingnya juga, itu sangat penting karena semua orang bisa lihat. Kalau Anda jualan di GrabFood atau Shopee Food ya minimal ratingnya 4,5. Ya kalau Anda bikin sendiri ya kayak gini ya. 85% puas. Bisa juga diubah targetnya jadi rating ya. Rating 4,5 dari 5. Nomor 8, tidak boleh ada komplain ya. Tapi kalau ternyata ada ya maksimal 3. Terlalu banyak ini 3 ini. Kalau bisa sebulan 3 gitu ya. Nomor 9, kehadiran karyawan nih jangan sampai pada telat, sering absen. Ini penting ini, banyak ya, pusing banyak pegawai restoran, kafe itu pusing karena keluar masuk ya, pegawainya banyak keluar masuk. Jadi ngajarin baru, kalau bisa nomor 9 nih bisa ketepatan waktu hadir, dan yang kedua jumlah keluar masuk karyawan jangan terlalu tinggi, maksimal 20%. Jadi kalau karyawannya 10 yang keluar setahun hanya 2 boleh, jangan karyawannya 10 yang keluar setahun 5, itu 50%. Atau ketepatan waktu kehadiran ya. Dan nomor 10 ini margin laba kotor nih ya. Jadi ini sebenarnya caranya penjualan dikurangi nomor 4 ya, dikurangi HPP ya, biaya pokok produksi dibagi omset. Di luar biaya pegawai, biaya sewa yang mahal kadang-kadang biaya sewa tempatnya ya, biaya sewa sama biaya pegawai. Makanya idealnya mungkin 60% biaya bahan baku, 10% biaya pegawai, 10% biaya sewa gitu ya. Jadi inilah teman-teman ya, 10 KPI yang lazim dipakai ini sangat bagus, KPI-nya sangat penting, sangat fundamental. Tolong Anda bisa pakai, kemudian Anda copy, kemudian Anda pantau tiap bulan. Ya, targetnya sudah dipasang, kemudian nanti kasih kolom lagi, kolom berikutnya Januari, Februari, Maret, sampai Desember Anda pantau. Ratingnya tiap bulan dipantau, penjualannya dipantau, transaksinya dipantau. Sehingga Anda bisa melakukan corrective action kalau trennya menurun. Kalau trennya naik, ya Anda perbaikan terus-menerus. Oke? Mudah-mudahan KPI ini bisa membantu Anda, restoran Anda makin ramai, makin laris ya. Tidak sampai kolaps gitu ya. Salam sukses, penuh keberkahan.